bermasalah. Baik, hikmah hingga 195. Man lam ya'rif. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Man lam ya'rif, yang tidak bisa mengenali qadran ni'mai, kadar agungnya nikmat Allah, biwijdaniha, saat ada, saat ditemui, saat dirasakan, kok nggak bisa tahu, maka arafah, dia baru akan sadar, ngerti adanya nikmat tersebut adalah biwujudi fuqdaniha, tatkala nggak ada, tatkala hilang. Ini nasihat dari Imam Ibn Athaillah Sakandari agar kita merenungi tentang nikmat Allah. Agar kita banyak merenungi nikmat Allah. Hikmah sebelumnya juga masih seputar nikmat. Sebab puncaknya kalau orang pandai di dalam mensyukuri nikmat, maka hasilnya adalah iman yang kuat. Nah, kalau seorang hamba itu tidak bisa mengenali nikmat Allah, tidak menyadari, dan sadar itu buah dari renungan yang panjang. Yang tidak menyadari nikmat itu biasanya baru sadar kalau sudah nggak ada. Dulu waktu ibunya ada biasa saja, giliran pergi baru nangis, baru bingung, baru sedih. Dulu ayahnya, dulu waktu sehat biasa saja, ibadah kurang, ini giliran sakit baru sadar. Nah, Imam Ibn Athaillah Sakandari ini ingin menjadikan kita tuh orang sadar akan karunia. Jangan menyadari adanya nikmat di saat tidak adanya nikmat. Biarpun memang begitu. Nikmat itu akan diketahui biasanya adalah di saat nikmat itu dicabut. Tentu ini bagi orang siapa? Orang kelas 2 tadi. Orang kelas nomor 1 dia tetap bisa menyadari nikmat biarpun nikmat masih ada. Sehingga muncullah orang-orang yang kelas nomor 1 ini adalah dia dengan karunia-karunia Allah, dia begitu mudahnya mendekat kepada Allah dengan cara mensyukuri. Nah, bicara syukur ini bermacam-macam juga pemahaman orang, antara orang awam sama orang yang memang sudah maqam syakirin. Kalau mungkin sebagian dari kita yang dimaksud mensyukuri ya hanya sekedar alhamdulillah itu saja. Atau maksud mensyukuri nikmat menjaga, sehingga kalau orang lagi sakit cepat berobat. Kalau punya uang disimpan, itu kita harus jaga nikmat, syukuri nikmat Allah, kita jaga, simpan kesehatan. Apalagi mensyukuri nikmat kita diberi Allah bisnis, ya jaga bisnis. Harta jaga semuanya, harus jangan sampai hilang dan sampai ini nikmat Allah. Seolah-olah betul, memang hakikat nikmat itu kan dijaga. Kalau tidak dijaga, muambur-ambur ke nikmat, Allah murka. Cuman makna syukur bukan itu yang sesungguhnya. Bukan di saat sehat lalu kita menjaga kesehatan. Kalau masalah menjaga kesehatan ini adalah sebuah kewajiban yang nggak ada hubungannya dengan syukur. Sudah hawa nafsu juga itu. Kalau syukur bukan begitu. Itu kan hawa nafsu kita. Bukan syukur, hawa nafsu kita. Pengen sehat saja, pengen banyak duit, pengen duitnya aman, terjaga. Akan tapi syukur yang disebutkan buah daripada kesadaran akan karunia Allah yang agung, lalu muncullah syukur. Lah syukur itu ini yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari. Sadari nikmat yang Allah karuniakan kepadamu dari matamu untuk memandang. Jangan menunggu menjadi orang yang tidak bisa melihat. Yang diberi Allah ujian tidak melihat, masih banyak nikmat yang lainnya bisa mendengar kok. Yang ternyata juga tidak bisa mendengar, masih banyak karunia bisa makan enak. Ada orang bisa melihat nggak makan enak juga ada kok.
Jadi kalau kita mau mencari karunia-karunia Allah yang memang tidak bisa dihitung, tentu akan bisa aja. Jangan sampai karunia sebanyak ini tertutup oleh satu ujian Allah, seolah-olah jadi musibah semuanya, sehingga nikmat seolah-olah tidak pernah didapat. Nah, di saat seorang hamba menyadari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita mensyukurinya? Dan memang tidak akan bisa syukur kecuali menyadari itu karunia. Lah mensyukurinya bukan tadi menjaga saja. Kalau menjaga itu adalah sudah hawa nafsu sudah. Kita pengen kaya, pengen ini, hawa nafsu. Sehingga menyimpan uangnya bukan karena dia mensyukuri nikmat. Jadi salah. Kadang diterjemahkan menjaga nikmat itu penting. Padahal maknawi menjaga agar nikmat itu abadi. La in syakartum la azidannakum, agar ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Cuman bukan jaga kesehatan dijaga, kita minum obat, vitamin, makan yang banyak, yang makan yang benar dan seterusnya. Bukan itu. Akan tapi makna syukur yang dimaksud di sini adalah bagaimana menggunakan setelah kita sadar akan karunia Allah yang banyak tadi, kita pastikan bahwa kita gunakan untuk yang Allah ridhoi. Kita gunakan untuk yang Allah ridhoi. Sehingga di saat masih ada mata, gunakan untuk membaca Al-Quran, baca kitab. Di saat bisa duduk dengan enak, baca kitab yang banyak. Ternyata di saat orang mulai duduknya nggak bisa lama, dia menyesal. Ya Allah, kenapa dulu waktu masih muda bisa duduk kuat, saya kurang baca. Dulu waktu bisa duduk tegap tuh nikmat karunia dari Allah. Mata masih jelas dulu masih muda, kenapa aku kurang baca? Sekarang giliran tua harus pakai kacamata sambung. Dan seterusnya. Dulu aku masih kuat, dulu. Tinggal cerita. Nah, jangan sampai kita itu menyadari nikmat setelah hilang dan dicabut, setelah berlalu. Bukan cerdas itu namanya. Maka yang cerdas adalah mengenali nikmat, mengetahui nikmat Allah yang Allah karuniakan. Kita menyadari kadar agungnya nikmat di saat ada. Baru setelah itu melangkah. Langkah selanjutnya bagi kita mensyukuri dengan syukur yang benar, yaitu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhoi. Dan ini semua perlu renungan. Maka hakikat alhamdulillah ya dengan lesan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi menyadari karunia itu kadang berat. Alangkah banyaknya orang bersyukur tapi tidak menyadari nikmat mana. Hanya mengucapkan alhamdulillah. Dan bahayanya orang yang jarang merenungi nikmat Allah itu mudah patah di saat mendapatkan ujian dari Allah. Sehingga di saat diuji oleh Allah sedikit saja seolah-olah tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah. Sehingga yang terjadi pada hamba tersebut marah kepada Allah. Dia diberi kesehatan bertahun-tahun, puluhan tahun, hanya dikasih sakit seminggu saja, kayak seolah-olah tidak pernah mendapatkan karunia dari Allah. Nah ini kan musibah besar. Akan tapi bagi orang yang menyadari nikmat Allah di saat ada, maka di saat tidak ada, dia mudah untuk menatah hati. Dia tinggal berpikir, saya baru sakit seminggu. Tapi kesehatan sudah Allah berikan padaku bukan seminggu, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah ini mari kita semuanya merenungi nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Dan itulah cara mengabadikan karunia, sehingga karunia itu bisa abadi saat di dunia hingga kita ketemukan nanti nikmat itu nikmat di surga. Karena kita serius menjaganya. Dan jangan sekali-kali menggunakan karunia Allah untuk yang Allah murkai. Murka Allah. Sehingga inna adzabi lasyadid. Sungguh hukumanku amat pedih. Hukumanku amat pedih. Ini. Kalau kita tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, hukumannya amat pedih.
Kadang pedihnya ini bukan di saat dicabut nikmat tersebut, tidak. Bahkan kadang tetap saja Allah beri nikmat tersebut di dunia, tapi tidak dicabut dan dicabut. Tapi dia tidak menyadari nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa hasilnya? Di dunia tetap saja dia kaya raya. Di dunia tetap saja tercukupi, Masya Allah. Tapi ternyata Allah hinakan nanti di akhirat. Nah ini yang mengerikan. Mengerikan di akhirat dihinakan. Karena dia tidak mensyukuri nikmat. Qarun adalah kisah. Qarun tidak sengsara Qarun. Kecuali waktu menjelang ajalnya saja. Bisa dilenyapkan ke bumi, ditelan bumi itu kekayaannya dan Qarun sendiri. Nah ini, nikmat-nikmat Allah teramat banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan mari kita memperbanyak renungan tentang nikmat. Dan hanya kita sadar nikmat di saat ada itu nikmat. Alangkah indahnya. Sebab begini loh ya. Kita dengan siapapun. Tabiat kita itu adalah mudah. Cenderung kepada siapapun yang baik kepada kita. Kita duduk dengan seseorang biasa saja dengan orang ini. Kenal, oh ya Pak, biasa-biasa saja, biasa. Kenal dia sering ketemu dan sebagainya. Sering duduk di warung mungkin atau apa, biasa saja. Coba. Selama ini kita di rumah, alhamdulillah hidup kita enak karena sudah ada yang bantu. Subhanallah, ada orang bantu pada kita setiap hari, tiba-tiba ada ngirim duit, ngirim beras dan sebagainya. Cukup, cukup. Ada orang nyukupi dan hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah yang mencukupi. Senang dia. Kemudian dia sering minum teh dengan orang ini biasa saja. Enggak ada berbeda biasa. Cuman suatu ketika tak tahunya dikasih tahu bahwasanya, tahu enggak kamu apa yang setiap bulan ngasih bantuan kepadamu adalah dia. Oh, dia berubah. Itu kan kita. Berubah kita. Karena tahu yang beri adalah ini. Sehingga menyadari ini penting. Menyadari bahwasanya ini yang beri. Nah begitu juga kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Semakin kita merenungi nikmat, menyadari nikmat, apa yang terjadi? Kekaguman. Pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini nikmat. Kita menyadari agungnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya ini kita dengan sesama manusia. Sesama manusia seperti itu kita menjadi terkagum, kita menjadi oh Allah yang berikan karunia kepadaku. Nah sekarang ini kita harus pandai-pandai kita setiap saat. Bukan saja kepada Allah sesungguhnya. Kepada manusia. Makanya Luqman Hakim memberikan nasihat bahasanya, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, upayakan agar kamu tidak lupa kepadanya. Karena yang demikian itu membuahkan apa? Puji syukur. Syukur kita kepada orang tersebut. Berusaha untuk mengingat. Karunia. Mengingat nikmat Allah. Nikmat yang diberikan oleh orang tersebut. Ini penting. Menyadari nikmat yang diberikan oleh orang tersebut. Wah aku pernah dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Apa yang terjadi di saat kita menyadari kalau kita pernah dikasih? Hati yang insya Allah ya. Tentu ada rasa yang beda. Rasa yang beda kepada manusia. Manusia, normal kita manusia kayak begitu. Maka bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita menyadari ini dari Allah. Karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang tidak pernah bisa kita hitung. Agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menyia-nyiakan waktu ya untuk merenung. Jadi jangan sampai kita terlena dengan tidak banyak merenungi karunia Allah. Jadi dikatakan bahwasanya merenungi nikmat itu luar biasa. Merenungi nikmat akan nikmat. Kita kadang tidak tahu kalau itu nikmat.
Teramat banyaknya nikmat. Begitu juga di sisi lain, kalau tadi sisi lain, manusia di saat menyadari itu nikmat, maka sesungguhnya dia akan mengerti, orang normal ya, dia akan punya penghormatan kepada yang memberi nikmat dan sebagainya. Nah, orang kalau mengerti siapa yang memberi, kadang tidak peduli bentuk pemberiannya itu apa. Contoh saja, yang kagum dengan dunia artis, ada yang kagum dengan dunia akhirat, dengan kehidupan akhirat. Ada seorang Pak Haji, rupanya nyimpen satu kopiah di tasnya. Itu kopiah apa? Oh, ini kopiah hadiah. Kopiahnya jelek banget, tidak tahu harganya berapa itu. Kok kayak dipegang banget, kok kayak dijaga betul, memang hadiah apaan? Wong kopiah jelek tuh, beli di pasar juga banyak. Hadiah dari seorang yang sangat saya cintai, siapa? Guru mulia itu telah menghadiahkan saya kopiah. Kopi yang dipakai di kepalanya dikasihkan ke saya. Saya simpen loh. Padahal dia orang kaya, beli kopiah begitu lebih bagus lagi bisa. Tapi kenapa? Karena tidak melihat kopiahnya, tapi yang lihat siapa yang memberi kopiah. Begitu. Cuman ada sandarannya, ini orang baik. Ada ukurannya, ada kriterianya, kan begitu. Sama di dunia apapun begitu. Naudzubillah, semoga kita jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Ada konser, naudzubillah, konser orang yang Masya Allah perempuan yang buka aurat dan sebagainya. Ini sebuah cerita beberapa waktu yang lalu, mungkin cerita. Konser. Jadi rupanya seorang artis perempuan membuka salah satu pakaian dalamnya, dilempar begitu, rebutin. Disimpan ya. Apa yang barokah? Itu simpan, wah kenang-kenangan. Dibagi sama temennya, wah ini jadi kenangan, ditempel-tempelin. Bisa gila dengan urusan-urusan semacam ini. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh? Yang nikmat yang Allah yang berikan kepada kita teramat banyak. Lihatlah Allah yang memberi. Jadi makanya nikmat itu kecil, kalau yang beri agung jadi gede. Apalagi nikmat besar yang Allah berikan dari Zat yang Maha Agung. Nah kemudian ketidakhadirnya syukur kita ini ada hubungannya dengan keyakinan, keimanan. Contoh, yang tidak menghargai seorang ulama atau ustadz, kopiah nggak ada artinya. Apaan? Kan begitu. Ya enggak, apaan kopiah begitu, gitu. Ya kan? Kadang nggak ada iman, nggak ada sambung, nggak klik. Sama, yang tidak pernah terkagum dengan dunia gebiar keartisan misalnya tadi, ya apaan, astagfirullah, gitu kan begitu. Ya permasalahan dari iman. Mohon maaf, ini bukan rendahkan dunia artis, tidak. Ini sebuah contoh, kita bikin contoh yang baik dan tidak baik di sini. Jadi kekaguman itu hubungannya adalah ada sesuatu yang ada dalam hati. Saya kagum dengan pemberiannya karena ada di hati. Makanya seorang Pak Haji yang begitu menjaga pemberiannya, kopiah dari seorang ulama tadi, karena ada ikatan itu hati. Begitu juga orang yang kagum dengan tadi baju robekan, bajunya artis yang dibuang di waktu di panggung itu. Loh, ini karena sudah ada sambung hati. Sambung hati, dia sudah kagum, sudah tertanam kekaguman bertahun-tahun begitu. Loh, kita masa dengan pemberian Allah kok biasa saja? Berarti nggak nyambung dong hati kita. Hati-hati, nggak nyambung dengan hati kita. Diajak bicara tentang mata, biasa saja. Biasa saja. Nah, kalau jenis orang ini, kalau nggak mau sadar, nggak bisa sadar bagaimana ini, bisa saja nanti baru sadarnya kapan? Indah fuqdaniya, kalau sudah dicabut oleh Allah, baru sadar. Maka jangan nunggu dicabut baru sadar, nggak bisa syukur. Sebab kalau dicabut, yang ada bukan syukur, sesal. Kan begitu. Selagi masih ada itu nikmat, kita syukuri. Di saat dicabut nikmat tersebut, dia tidak pernah merasa gelisah. Karena apa? Itu milik Allah, diambil oleh Allah. Kan begitu. Tapi dia tadi, yang tidak bisa mensyukuri di saat ada itu nikmat. Nikmat itu ada, maka dia akan sadar bahwasanya itu nikmat di saat nikmat itu tidak ada. Dan dia sudah tidak bisa bersyukur lagi. Maka dari itu yuk, nikmat yang Allah berikan pada kita renungi. Kita data, biarpun kita tidak akan mampu mendata semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi kita harus korek-korek diri kita, hati kita. Kenapa kok saya kurang
mengagungkan apa yang Allah karuniakan kepada saya. Ini mata, ini lisan, ini telinga. Oh, ini krisis keimanan. Mungkin selama ini tidak kita tanamkan kekaguman, penghormatan, pengagungan kepada Allah. Musibah. Biasa saja. Biasa saja. Nikmat Allah biasa saja. Nah, ini bahaya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa mensyukuri karunia-karunia Allah. Dan semoga Allah dengan karunia Allah ini yang Allah berikan kepada kita apapun yang kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Semoga dengan karunia itu kita semakin dekat kepada Allah. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli syukur dan menjauhkan kita dari malapetaka. Menjadikan kita ahli syukur Allah limpahkan pada kita karunia lahir batin dunia akhirat untuk diri dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.